Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahtukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu doa meminta kebaikan ataupun doa memohon perlindungan dari keburukan. Dan mudah-mudahan saya tidak salah, pada pertemuan yang lalu kita membaca doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan doa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Alhamdulillah, mungkin tidak banyak yang banyak utang sehingga tidak butuh dengan doa ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, hutang yang dimaksud di sini adalah hutang yang membebani, ya, yang susah terbayarkan. Bukan berarti berutang itu tidak boleh, ya, boleh. Bahkan ada sebagian orang mengatakan bahwa kalau suka berutang itu panjang umur. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin menambahkan satu doa lagi yang juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya sekedar pengajaran, ya, penyampaian, tapi beliau melakukan itu, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca doa ini, dan insya Allah doa ini, ya, bagi sebahagian kita sudah dihafal. Yang mudah-mudahan setiap hari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan melihat kondisi, ya, keadaan akhir-akhir ini. Ya, saya dalam Jumat yang lalu khutbah di salah satu masjid di Sinjai Utara ini, saya mengingatkan bahwa siapa yang menyangka, ya, kalau Sinjai kemarin mendapatkan bagian
angin kencang. Ya. Bahkan ada yang memberitakan puting beliung dan menumbangkan pohon kelapa di samping rumah Pak Kepala. Dan ada beberapa pohon yang tumbang. Tidak pernah ada yang membayangkan itu. Meskipun sudah ada penyampaian dari BMKG untuk berhati-hati dalam dan kemarin juga keluar lagi ya, Desember ini dari tanggal 2 sampai tanggal 7 kalau tidak salah, berpotensi. Dan itu yang juga diingatkan oleh BMKG kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sana. Tapi itulah kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Sehingga pada Jumat itu saya mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan bahwa kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena teguran Allah Subhanahu wa taala itu kalau diturunkan untuk menyadarkan orang-orang yang tidak sadar, itu bisa menimpa siapa saja. Itu bisa mengenai orang-orang yang taat, yang ada di tempat itu. Sehingga ini perlu menjadi pelajaran buat kita semua. Dan sudah sering kita bacakan ayatnya bahwa orang yang beriman itu tidak merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang aman kalau itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Tidak ada orang yang bisa aman dari. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah teladan kita yang mencontohkan, bukan hanya menyampaikan, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi melakukan. Nah, doa yang kami maksudkan adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahayyuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahayyuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bik, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmatmu, wa tahayyuli afiyatik, dan berubahnya keafiatanmu kepadaku. Maksudnya berubahnya, hilangnya kesehatan dan keselamatan yang kau berikan kepada kami. Dan itu bisa secepat kilat, seperti membalik telapak tangan kalau Allah menghendaki. Wa fujaa'ati niqmatik, dan nikmatmu, lawan dari ni'mah,
kemurkaanmu yang datang tiba-tiba, azabmu yang datang tiba-tiba, teguranmu yang datang tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan semua bentuk kemurkaanmu. 4 hal ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahayyuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Dan ini bukan hanya sekedar diucapkan, ya, tapi perlu action, ya. Perlu perbuatan yang real, nyata. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan nikmat. Ya, caranya seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar nikmat itu semakin bertambah, syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan pasti saya azab kamu. Tidak. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Tapi ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperlihatkan ada tanda-tanda untuk bagaimana supaya kita kembali dari kekufuran itu kepada kesyukuran atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak mendapatkan azab yang pedih. Dan itu terjadi. Berlindung dari zawalun ni'mah, hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabutnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu penyebabnya adalah tidak bersyukur, kufur nikmat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 112 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Dan ingat apa yang dibuat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah membuat satu perumpamaan, suatu negeri yang dahulu aman sentosa, rezekinya datang melimpah, ya'tiha rizquha ragada min kulli makan, dari segala penjuru, fakafarat bi an'amillah, tapi karena mereka mengkafiri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf, maka Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasna'un, karena sebab apa yang mereka lakukan. Ini bukan datang tiba-tiba. Ini ada penyebabnya. Dan itu yang harus kita selalu memperhatikan pada diri kita. Jangan hanya melihat orang lain.
lihat pada diri kita, sehingga dengan itu kita bisa memunculkan energi positif pada diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, jangan melakukan keburukan. Kalau diingatkan jangan berbuat begini, lihat, betulkah ini salah? Jangan lantas mengatakan seperti apa yang dijawabkan oleh orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengingatkan dan menjelaskan tentang ciri orang munafik? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apa jawabannya? Qalu innama nahnu muslihun. Kalau diingatkan jangan buat kerusakan, apa jawaban? Ini bukan kerusakan, ini perbaikan, ini kebaikan, ini demi kemajuan. Sehingga ketika itu terjadi dan banyak orang yang melihat itu, melihat kenyataan ini, tapi tidak mampu berbuat, hanya dengan iman yang ringan, yang yang lemah, karena kita semua mengetahui bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Saya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu mengucapkan ini dan selalu mengatakan saya hanya mampu mengusap dada ketika melihat kemungkaran, karena iman saya masih lemah, belum mampu merubah dengan tangan, belum mampu mengucapkan dengan lisan, hanya mampu membenci apa yang mereka lakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa dzalika ad'aful iman, itulah selemah-lemah iman. Artinya sampai sekarang pun saya masih lemah iman itu. Kita belum mampu mengatakan jangan, kita belum mampu menghindarkan orang dari melakukan kesalahan yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, memohon kesehatan dan keamanan agar tidak berubah, wa tahawuli afiyat, dan berubahnya kesehatan atau keselamatan yang kamu berikan. Kita memohon agar kondisi kesehatan kita, keamanan kita, ketenangan kita, kestabilan yang kita rasakan sekarang ini tidak berubah menjadi kesulitan, kesempitan, penyakit, kegelisahan, kegundagulanaan. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan seperti ini, tapi mari kita mengoreksi, memahami bahwa salah satu penyebab kegundagulanaan, penyebab kesulitan, kesempitan, salah satu dari penyebab utamanya adalah dosa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa kita yang sudah kita lupakan. Karena banyak orang yang begini, melupakan dosa, padahal dosanya tertulis, dosanya tercatat. Meskipun mereka sudah lupa, kalau dia tidak taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, catatan itu masih ada. Maka sudah sering kita ingatkan, bahkan guru-guru kita yang lain juga menyebutkan itu, bahwa lihat apa kebaikan yang belum kita raih, belum kita lakukan
padahal sudah menjadi catatan-catatan. Ini yang ingin saya capai, ini yang ingin saya lakukan. Keburukan-keburukan ini yang harus saya hindari, ini yang harus saya tinggalkan, ini yang masih sering saya lakukan padahal itu terlarang. Itu kita hindari. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, seperti yang diajarkan ketika kita mendengarkan azan. Selesai azan, kita diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan. Dan kita semua diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Doa antara azan dan iqamah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan kepada sahabat, sallallahu al-afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu sudah kita sampaikan. Sallallahu al-afiyah. Falam yu'ta ahadun qattun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Sallallahu al-afiyah. Falam yu'ta ahadun qattun ba'da al-yaqini afdala min al-afiyah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan, keselamatan, karena tidak ada karunia yang diberikan kepada seseorang setelah keyakinan lebih utama, lebih afdal daripada al-afiyah itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa yang di awal tadi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Dan yang ketiga, wa fujaati niqmatik, dan azabmu yang datang tiba-tiba. Nikmat lawan dari ni'mah. Ni'mah, makanya saya biasa kalau menulis itu atau mengetik, saya tidak mau pakai K. Ya kan yang tertulis punya nikmat, ya. Nikmat itu ditulis nikmat. Padahal dalam bahasa Arabnya berbeda. Ya. Sama kalau kita menyebutkan dakwah, dia tertulis dakwah. Padahal terdakwa itu jauh sekali bedanya. Nah, jadi kalau ada yang menemukan nanti tulisan saya misalnya, ya, bahwa dalam yang biasa kita sampaikan, ya, yang tertulis, kok tulisannya begitu, tidak sesuai dengan, tidak apa-apa, tidak sesuai. Ya, yang penting saya tahu maknanya. Nah, kemudian wafujaati niqmatik. Musibah itu bisa datang tiba-tiba, ya. Baik sebagai musibah pengangkat derajat bagi orang yang beriman, atau sebagai teguran bagi orang yang tidak sadar, ya. Dan bisa jadi adab bagi orang yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk musibah itu seperti itu. Ada musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat keimanan orang yang beriman. Dan ada untuk supaya orang-orang yang tadinya ta'alai, khilaf, bisa kembali sadar. Dan ada yang memang untuk menjadi persekop untuk azab di akhirat. Wal'iyadu billahi min dzalik. Uang muka, ya, bagi kedurhakaan, dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, kenapa? Karena ini juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam salah satu ayat, fa akhadathum baghtatan wa hum la yash'urun, lalu kami timpakan kepada mereka azab yang datang tiba-tiba sedang mereka tidak sadar. Ya, bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Yang mungkin pada saat itu dia belum menyadari bahwa bahaya yang ditimbulkan ini akan berdampak besar. Nanti terjadi, baru dikatakan betul. Nanti tertimbun 400-an orang, baru dikatakan inilah akibat. Kenapa tidak dari awal? Ya, seperti yang kita dengarkan ya di media, semua mengatakan memang karena curah hujan yang lebih banyak sehingga menyebabkan banjir. Iya, tapi penyebab sehingga kita melihat bagaimana jawaban-jawaban orang-orang yang ahli dalam masalah itu ya mengatakan ini. Yang kemudian ada yang mengatakan dari awal sudah kita ingatkan bahayanya, tapi mereka menjawab ini demi kemajuan, ini demi pendapatan yang lebih besar, padahal rakyat juga merasakan bahwa tidak ada yang sampai ke kita dan seterusnya. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hendaknya menjadi permintaan kita semua, wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemurkaanmu ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari semua bentuk murkamu. Ya, yang ada murka Allah Subhanahu wa taala penyebabnya karena melakukan sesuatu yang kita perlihatkan baik kepada sesama, apatah lagi kepada orang tua. Ya kan ada hadisnya itu, wasuhtullahi, itu karena sebab suhtul walid. Kemurkaan Allah itu karena sebab kemurkaan orang tua. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi kita yang masih punya orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak, doakan, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk bakti, perbuatan baik kita kepada orang tua. Kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah doa kita ampunan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memohon, mendoakan orang tua, itu salah satu bentuk. Kalau kita melakukannya karena kita melakukan bentuk kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa pentingnya kita menghindarkan diri atau mohon perlindungan kepada Allah dari semua bentuk murkanya, yang kita semua mengetahui bahwa murka Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang tiba-tiba. Allah murka karena ada sebab, dan salah satu sebabnya adalah dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Saya hanya mengambil potongan ayat di surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya
perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasa takut akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu pencemburu. Wa innal mu'mina yaghar, seorang beriman itu pencemburu. Maka ada laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yang tidak pencemburu. Ya, ad-dayyuth, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah melaknat dayyuth, orang yang tidak marah, orang yang tidak cemburu melihat keluarganya yang melakukan dosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pencemburu, murka. Apa penyebabnya? Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghayratullahi ayyatiyal mu'mina ma harrama alaihi. Kemurkaan Allah itu datang karena perbuatan orang melakukan apa yang diharamkan kepadanya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan apa yang kita sebutkan tadi. Hilangnya nikmat, berubahnya kesehatan, berubahnya kenikmatan, keamanan dan sebagainya. Dan azab yang datang tiba-tiba dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan ridha sesama. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kemudian mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'a sakhatik. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum ya Rahman ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.